Seorang miliarder ateis akan menyerahkan seluruh hartanya jika ada yang bisa mengalahkannya dalam debat untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Seorang pemuda hafiz Al-Quran kemudian maju untuk membuktikan bahwa Islam adalah agama yang benar dan Tuhan itu nyata. Namun, meskipun berhasil mengalahkan sang ateis, pemuda ini malah menolak hadiah yang dijanjikan. Simak kisah menarik ini. Pada sebuah malam yang dingin di bulan November, tepatnya di gedung konferensi internasional yang megah dan modern, seorang tokoh kontroversial berdiri di atas panggung dengan kepercayaan diri yang hampir tak tergoyahkan. Nama pria itu adalah Giovanni Ferrero, miliarder asal Italia yang dikenal sebagai ateis keras dan skeptis terhadap segala hal yang berkaitan dengan agama. Di depan ribuan audiens dari berbagai penjuru dunia, ia membuka mulutnya dengan nada tegas dan penuh tantangan. "Aku telah menghabiskan seluruh hidupku untuk mempelajari ilmu pengetahuan," ujar Giovanni dengan suara lantang, menarik perhatian setiap pasang mata yang hadir di ruangan tersebut. "Dari fisika kuantum hingga teori evolusi, aku percaya bahwa semua fenomena alam dapat dijelaskan secara logis tanpa melibatkan apa yang disebut Tuhan. Hari ini, aku ingin menantang siapa saja, tidak peduli dari negara mana atau agama apa, untuk membuktikan keberadaan Tuhan menggunakan argumen ilmiah. Jika ada yang berhasil meyakinkanku, aku bersedia memberikan seluruh hartaku." Ia tersenyum sombong, seperti seorang raja yang yakin akan kedikdayaan kerajaannya. Audiens awalnya hanya diam, namun perlahan-lahan gemuruh tepuk tangan mulai terdengar, menciptakan atmosfer yang semakin tegang. Beberapa orang tertawa kecil, sementara yang lain tampak ragu-ragu. Bagaimana mungkin seseorang bisa membuktikan sesuatu yang begitu abstrak kepada seorang ateis yang tidak memiliki keyakinan sama sekali? Namun, ada juga yang merasa terpanggil oleh tantangan tersebut, termasuk seorang pemuda bernama Hussein, yang duduk di barisan belakang dengan tatapan penuh tekad. Hussein bukan sosok yang tampak mencolok di antara para intelektual yang hadir. Dengan usia baru 18 tahun, tubuhnya masih terlihat kurus, wajahnya polos, dan auranya jauh dari kesan profesional yang biasa dimiliki peserta debat tingkat internasional. Namun, di balik senyum lembutnya tersembunyi kebijaksanaan luar biasa. Sebagai seorang hafiz Al-Quran yang lahir di desa kecil di Indonesia, ia telah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari firman Allah dan menyelami makna spiritualitas dalam kehidupan sehari-harinya. Saat mendengar tantangan Giovanni, hatinya langsung bergemuruh. Bukan karena amarah atau dendam, tetapi karena dorongan kuat untuk menunjukkan bahwa kebenaran Tuhan tidak hanya soal iman buta, tetapi juga didukung oleh logika dan akal sehat. Setelah beberapa saat berpikir, Hussein bangkit dari kursinya dengan langkah mantap. Mata-mata penasaran segera tertuju padanya. "Maaf Pak Moderator," katanya dengan suara yang meskipun lembut namun penuh keyakinan. "Saya ingin menerima tantangan ini." Suasana ruangan seketika menjadi sunyi. Tidak sedikit yang mengernyitkan dahi, heran bagaimana seorang pemuda muda seperti dia bisa berani menghadapi seorang miliarder ateis yang memiliki gelar doktor dalam bidang fisika teoretik. Namun, ada juga yang merasa ada sesuatu yang istimewa tentang Hussein, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Giovanni sendiri tampak terkejut, namun cepat pulih dari keterkejutannya. Ia menyeringai tipis, seolah-olah menemukan lawan yang lebih mudah dikalahkan daripada yang ia bayangkan sebelumnya. "Oh, benarkah?" katanya sambil menatap Hussein dari atas panggung. "Seorang anak muda sepertimu mau mencoba membuktikan sesuatu yang bahkan filsuf besar sepanjang masa gagal melakukannya? Menarik sekali." Hussein hanya tersenyum tenang. "Keberadaan Tuhan tidak hanya soal iman, tapi juga logika dan sains," jawabnya dengan nada yang membuat banyak orang tercengang. Tidak ada ketegangan dalam suaranya, hanya kepastian yang mengalir dari setiap kata yang keluar dari bibirnya. Giovanni mengerutkan alisnya, seolah mencoba menilai apakah pemuda ini benar-benar serius atau hanya mencari perhatian. Namun, satu hal yang pasti, debat ini akan menjadi salah satu momen paling penting dalam hidup mereka berdua. Ketika Hussein maju ke atas panggung, banyak orang tidak bisa menahan rasa penasarannya. Usianya yang masih sangat muda, serta latar
Belakangnya sebagai seorang hafiz Al-Quran dari Indonesia, membuat banyak audiens ragu apakah ia benar-benar mampu menghadapi seorang ilmuwan terkemuka seperti Giovanni. Bahkan beberapa dari mereka berbisik di antara diri mereka sendiri, apakah dia benar-benar siap untuk ini? Namun, Hussein tidak terpengaruh oleh keraguan orang-orang di sekelilingnya. Ketika ia berdiri di samping Giovanni, posturnya mungkin lebih pendek dan tubuhnya lebih kurus, tetapi ada sesuatu yang memancar dari matanya. Sebuah kilatan yang menunjukkan bahwa ia tidak hanya datang untuk berdebat, tetapi untuk memberikan jawaban yang akan menggugah hati dan pikiran. Ia mengambil mikrofon dengan tangan yang stabil, meskipun ada ribuan pasang mata yang menatapnya. Tidak ada getar di suaranya saat ia berbicara untuk pertama kalinya di depan audiens internasional. "Terima kasih telah memberi saya kesempatan ini, Pak Giovanni," kata Hussein dengan sopan, meskipun nada bicaranya penuh kepercayaan diri. "Saya memahami bahwa Anda adalah seorang ateis yang percaya pada kekuatan ilmu pengetahuan untuk menjelaskan segala sesuatu di alam semesta ini. Saya pun setuju bahwa ilmu pengetahuan adalah alat yang luar biasa untuk memahami dunia kita. Namun, apa yang ingin saya tunjukkan hari ini adalah bahwa keberadaan Tuhan tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, melainkan sejalan dengannya." Perkataan Hussein langsung menarik perhatian audiens. Ada yang mengangguk pelan, sementara yang lain masih terlihat skeptis. Giovanni sendiri tampak terhibur, seolah-olah ia menikmati permainan yang tidak ia sangka akan datang dari seorang pemuda muda. "Lanjutkan," katanya dengan nada santai, meskipun ada sedikit ejekan tersembunyi di balik kata-katanya. Hussein mengambil napas dalam-dalam, seolah menyiapkan diri untuk menyampaikan argumennya. "Mari kita mulai dengan melihat bagaimana alam semesta diciptakan," katanya dengan nada yang penuh gairah. Big Bang adalah salah satu teori terkenal yang menjelaskan asal-usul alam semesta kita. Tetapi, tahukah Anda bahwa Big Bang sendiri tidak menjawab pertanyaan utama? Siapa yang memulai ledakan besar tersebut? Apakah ledakan itu muncul dari kekosongan mutlak? Ataukah ada sesuatu atau seseorang yang memicunya? Pertanyaan ini membuat beberapa audiens saling berpandangan. Meskipun banyak dari mereka memahami teori Big Bang, jarang ada yang pernah memikirkan pertanyaan mendasar tersebut. Giovanni tersenyum tipis, seolah-olah mencoba menahan tawa. "Nah, itulah masalahnya," katanya. "Ilmu pengetahuan belum bisa menjawab pertanyaan itu. Mungkin besok atau lusa kita akan menemukan jawabannya. Tetapi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa jawaban itu harus berasal dari ilmu pengetahuan semata?" tanya Hussein dengan nada yang lembut namun penuh kekuatan. "Atau mungkin jawaban itu sudah ada di depan mata kita, hanya saja kita belum mau melihatnya?" Debat dimulai dengan suasana yang cukup tegang. Giovanni membuka pembicaraan dengan serangan logis yang tajam. "Saya mengerti apa yang Anda katakan, Hussein," katanya dengan suara yang mantap dan penuh keyakinan. "Namun, mari kita lihat fakta-fakta. Alam semesta bisa dijelaskan melalui hukum-hukum fisika seperti gravitasi, entropi, dan prinsip-prinsip dasar kosmologi. Mengapa kita harus memperkenalkan konsep Tuhan ke dalam persamaan ini? Bukankah itu hanya cara untuk mengisi celah-celah pengetahuan yang belum kita pahami?" Audiens terbelah menjadi dua kelompok yang jelas. Sebagian besar ilmuwan dan ateis di ruangan itu tampak mendukung argumen Giovanni, sementara kelompok lain, terutama mereka yang memiliki keyakinan religius, menunggu dengan penuh harap untuk melihat bagaimana Hussein akan merespons. Beberapa di antaranya bahkan berdoa diam-diam, berharap pemuda itu mampu memberikan jawaban yang memuaskan.